Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang teori pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan ekonomi. Nah, ada dua pokok pembahasan pada materi ini. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Karena teman-teman sudah mengetahui pengertian dari pertumbuhan ekonomi, jadi kita lanjut pada teori pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi ini memiliki 4 teori. Yang pertama teori klasik, yang kedua teori neoklasik, yang ketiga teori historis, dan yang keempat teori pertumbuhan ekonomi modern. Yang pertama ada teori ekonomi klasik, di mana teori ini berfokus pada pasar bebas dan pertumbuhan penduduk. Tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Beliau berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkembang saat meningkatnya penduduk. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka produktivitas akan semakin meningkat. Artinya, semakin bertambah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang. Tokoh yang kedua yaitu David Ricardo. Beliau berpendapat semakin banyak jumlah penduduk akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan menyebabkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan atau stagnas. Tokoh yang ketiga yaitu Thomas Robert Malthus. Beliau menyetujui pendapat dari David Ricardo. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan, sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Dapat disimpulkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pertama jumlah penduduk, kedua jumlah barang-barang modal, ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada teori ekonomi neoklasik. Teori ini melihat dari segi penawaran yang menilai pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pembangunan faktor-faktor produksi. Tokoh yang pertama ada Robert Solow. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk bisa berdampak pada positif dan juga bisa berdampak negatif. Oleh karenanya, Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Tokoh yang kedua yaitu Schumpeter. Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Tokoh yang ketiga yaitu Harold Dummer. Beliau berpendapat bahwa perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga kokoh. Teori selanjutnya yaitu teori ekonomi historis, di mana teori ini berkembang di Jerman yang ditandai dengan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Tokoh yang pertama ada Friedrich List. Friedrich List berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi muncul akibat dari tata cara produksi yang dilakukan manusia. Terdapat 4 tahap. Yang pertama ada masa berburu dan pengembaraan, yang kedua masa berternak dan bertani, yang ketiga masa bertani dan kerajinan, dan yang keempat
masa kerajinan, industri, dan juga perdagangan. Tokoh yang kedua yaitu Karl Butcher. Beliau berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan antara produsen dengan konsumen. Terdapat 4 tingkatan. Yang pertama, rumah tangga tertutup. Pada masa ini, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Yang kedua yaitu rumah tangga kota. Pada masa ini, sudah muncul adanya hubungan antara desa dengan kota. Yang ketiga yaitu rumah tangga bangsa. Pada masa ini, perdagangan antara kota akan membentuk suatu kesatuan masyarakat yang mana akan terjadi pertukaran dagang dalam negara. Yang keempat yaitu rumah tangga dunia. Pada masa ini, perdagangan telah melewati masa-masa negara yang dikenal sebagai perdagangan internasional. Tokoh selanjutnya yaitu Werner Sombar. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu zaman perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen, sehingga tidak terjadinya pertukaran barang atau jasa. Yang kedua yaitu zaman kerajinan dan pertukaran. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif dan kualitatif, akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga diperlukan pembagian pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan juga jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan mencari keuntungan, tapi hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu zaman kapitalis. Pada masa ini muncul kaum pemilik modal atau kapitalis. Dalam menjalankan usahanya, kaum kapitalis memerlukan pekerja atau kaum buruh. Produksi yang dilakukan oleh kapitalis ini tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhannya, tapi sudah bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Teori selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi modern. Walt Whitman Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu masyarakat tradisional atau the traditional society. Pada tahapan ini, kegiatan ekonomi berupa barter untuk mencakupi kebutuhan pribadi dan juga kegiatannya berupa pertanian. Yang kedua yaitu masyarakat prakondisi periode lepas landas atau the precondition for take off. Pada tahapan ini, tingkat pertumbuhan ekonomi sedang berada dalam proses transisi. Pada masa ini pula, sudah muncul adanya penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi produksi, dan juga sudah muncul uang dan perdagangan. Yang ketiga yaitu masa lepas landas atau the take off. Pada masa ini, kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi akan diperluas. Selain itu, tingkat investasi sudah mulai efektif dan tingkat produksi sudah meningkat. Dan pada masa ini juga, industri-industri sudah mulai berkembang dan mengalami ekspansi dengan cepat. Yang keempat yaitu gerak menuju kedewasaan atau maturity. Pada masa ini, perkembangan terjadi terus-menerus mengenai perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah secara cepat, dan juga output dapat melampaui pertambahan penduduk. Artinya, tingkat output melebihi jumlah tingkat pertumbuhan penduduk. Selain itu, barang-barang yang dulunya impor sekarang sudah dapat dihasilkan sendiri. Yang terakhir yaitu konsumsi tinggi. Pada masa ini, sektor industri sudah mulai dominan, dan juga konsumsi masyarakat dalam bentuk sekunder dan tersier, karena pendapatan real per kapita masyarakat selalu meningkat sehingga sebagian masyarakat sudah melampaui tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan dasarnya. Selain itu, pada masa ini juga
terdapat kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi, dan pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi yang tinggi pula. Sekian pembahasan kali ini, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.